udah freestyle, dia megang ini lagi tongsis. Terus pakai backsoundnya TikTok. Oh no, gitu. Bos Uno dia makanya ada. Sumpah bener deh. The best. The Itu best. freestyle terbaik. Nggak ada orang freestyle berani jatuh. Iya. Dan habis jatuh dia nyengir ya. Betul. Sakitnya sakit, tapi malunya itu loh. Kalau malu dia nggak bakal sebarin. Oh iya sih bener sih. Emang udah nggak punya malu juga berarti itu the best berarti. Oh, itu iya, the best. iya. Dia hebat. Gue sih kalau jatuh gue nggak akan masukin mana-mana. Iya. Dia keren. Gak usah gue malu gitu kan. Iya kan, dia keren. Iya, bisa pede gitu ya dengan kejatuhannya emang. Tapi ada pesan yang bisa tersampaikan di situ. Apa tuh? Jangan malu karena lo jatuh. Ngasih, karena lu bisa bangkit lagi. Iya. Bicarain aja. Balik lagi di podcast Serikat Wartawan Indonesia. Kia ikutan ya. Bicarain aja. Aduh, udah keriting, Bo. Udah keriting. Pas banget, pas ya. Tadi kita sudah membicarakan masalah pribadi. Buka aman ya? Kan jauh. Oh, buka aman ya. Kita ukur dulu udah 1 meter belum nih? Aman. Jangan sampai jadi kasus, Bo. Jadi gimana, pakai nggak? Pakai aja kalau nyaman. Kalau nggak nyaman, nggak usah dipaksain. Oke. Ya. Enggak. Itu bukan Lawan kacamata. sama bapak-bapak tuh barusan tuh. Suruh pakai masker, dia pakai ini. Apa namanya? Bandana. Masker kecantikan, ya kan? Aduh, kita balik lagi di podcast, kita tanya-tanya lagi. Kalau tadi kita udah ngulik-ngulik alasan Kia udahan di dunia entertain waktu itu, ya kan? Terus sekarang balik lagi. Nah, sekarang kita kulik-kulik di dunia permotoran. Ini pasti seneng banget nih Kia, karena kalau ngelihat Instagramnya tuh ya, isinya motor-motor, touring segala macam. Nah, ini kan kita tadi bahas sebelum terjun ke dunia acting. Ini Kia udah terjun duluan sebenarnya di freestyle motor. Di motor. Gitu ya kan. Nah, kalau dunia freestyle motor di Indonesia tuh seperti apa sih sebenarnya dibandingin sama di luar gitu? Oh, kalau sama di luar gue nggak tahu. Cuma kalau Oh, dunia freestyle motor di Indonesia. gue baru tahu dua klub sih sebenarnya. Ya seru banget. Seru banget karena lu benar-benar nggak banyak gosip, ya kan? Emang lu tuh fokus kayak, oh Mas, gue pengen ini gimana gitu kan, nggak banyak gosip. Terus memang lingkungannya lu tuh di situ kayak ya udah di situ tuh tempat yang aman ya, di situ safety dong jadinya. Terus kalau lu ada apa-apa, ya memang sih namanya anak motor pasti kalau ada apa-apa diketawain dulu. Iya. Iya kan. Habis itu lu dimanapun juga begitu sih. Bener sih ya, namanya kan lu bagus sih lu. Habis itu ya? ya udah lu gimana mau gimana gitu. Iya, gitu ya. Tetap ya. Yang terus disiram bensin kalau luka. Oh, ada ya begitu. Gue nggak tahu itu ngerjain gua atau emang begitu. Sampai Gue sekarang. baru mempertanyakan itu sekarang sebenarnya. Kalau dulu kan gua tuh memang katanya biar lukanya itu jadi kering gitu. Tapi gua masih belum tahu nih niatnya mereka tuh sebenarnya memang begitu. Ya kan, ya bisa kali lah beli. Dulu gua nggak tahu nih ngerjain apa. Sampai sekarang gitu. Apa tuh? Nggak coba nanya. Entar lo masih tanya. Kejadiannya berapa tahun yang lalu? Udah lama banget. Udah lama banget ya. Tapi memang gua sama ketua freestyle-nya juga masih cukup sangat akrab. Oke. Tapi artinya sampai sekarang dia juga belum tahu nih kayak penanganan unik tuh. Gitu. Ya memang katanya pada saat itu memang seperti itu dan memang yang gua tahu memang seperti itu. Cuma yang gua tanyakan adalah pada saat itu tuh sebenarnya lu niat bantu apa lu lagi emang iseng ngerjain gua aja gitu. Oh ya, tapi yang lo rasain gimana? Terbantu kah? Ya emang kering sih, cuma kayaknya kalau ke warung beli itu bentar mah nggak apa-apa kali alkohol gitu. Iya. Kecuali di tempat lain yang di tempat yang nggak ada warung. Mendingan lo ke apotik gitu ya kan? Kenapa lo mesti beli bensin? Mungkin biar kita ada motor gitu ya. Oh gitu. Nggak tahu sih, Iya. gue bercanda mas. Iya. Itu nggak cuma motornya yang bau bensin, orangnya. Makanya gue bilang mandi bensin. Dia pakai bensin. Kalau FD kita mandinya air es. Mohon maaf, nggak level air biasa, air es. Dia lahir di kutub soalnya. Nah, ini katanya dia kan pernah jadi brand ambassadornya Ducati. Itu tahu? Tahunnya lupa. Tapi itu sebenarnya klub Ducati. Jadi salah satu klub Ducati. Ya di Jakarta. Awalnya ya dari ada wartawan datang nanyain karena aku kan kalau lokasi syuting tuh pakai motor terus. Akhirnya si wartawan itu ngelihat pada saat aku ke lokasi film, Kok pakai motor? aku pakai motor. Ya kan tanya, mungkin dari situ tertarik lah salah satu klub. Oh. Gitu.
Kalau yang biasanya kan apa ada artis gitu kan pakainya mobil sih. Mau saya mau motor, pas hujan semua ada kap mobil dibuka udah nyemprot semua. Gitu ya. Luar biasanya itu enaknya lokasi syuting tuh sama orang-orang yang bersahabat tuh gitu. Satu kap mobil buka udah tuh semua jadi kayak apa tuh? Yang beras. Siapa? Pepesan ikan bertumpuk di situ ya. Iya. Aduh, ini tapi jadi brand ambassador waktu itu berapa lama? Lupa juga, emang nggak begitu lama. Ada kebanyakan lupa, Bu? Iya, karena saya sudah tua. Atau ada banyak hal yang harus Anda lupakan? Iya itu juga betul gitu ya. Sampai yang nggak harus yang nggak lupa jadi lupa. Ya itu nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Oh, apa ya? Ya, anggap aja nggak pernah gitu. Aduh. Cukup ingat aja ya, gue pernah. Nggak begitu lama, tapi sebenarnya gue pernah merasakan itu ya. Nah, di dunia freestyle ini dari tahun berapa? FD nggak tahu, dari tadi dia udah bilang lupa. Dia tuh SMA Bu, masuknya Bu SMA, ditanyain lagi, saya pengen nyek FD ini. Masalahnya disalahin dia. Balik ke pertanyaan yang lain. Next. ini nanti habis syuting nih FD-nya langsung lu Tanye, lu masih begitu aja, gue ganti lu jadi host, lu jadi FD lu gitu katanya. Gue jadi host boleh. Enggak ya. Profesi freestyle motor kan punya tantangan dan resiko tersendiri nih gitu. Dan ini resikonya besar gitu ya. Butuh sekolah atau kursusnya nggak sih sebenarnya? Yang gue bilang tadi sih sebenarnya. Ya kalau misalkan memang ada yang buka sekolahnya lebih bagus lagi. Berarti dia memang sudah bisa menjamin anak-anak ini aman. Karena kan udah ada. Gue nggak tahu ya ada apa nggak. Karena kan itu emang resiko. Emang ada orang tua mau nyekolahin anaknya untuk buat begitu. Gue sih sangat langka. Gue aja minta izinnya setengah mati. Iya kan? Karena harus meyakinkan. Ya sekarang anak perempuan tiba-tiba mau freestyle yang begitu-begitu. Lo yakinan orang tua lo gimana? Gue laki, mama, papa, badan gue aja yang cewek gitu. Kan mama juga tahu mandiin aku waktu bayi. Enggak, jadi ngeyakininnya tuh aku bilang pertama, "Pah, mau ini emang agak ngotot sih sebenarnya minta tapi ngotot nih. Papa mau ngizinin atau enggak, kemungkinan sangat besar aku tetap akan freestyle. Aku minta izin itu justru demi keselamatan. Dengan restu dari papa, dengan izin dari papa, insya Allah aku bakal selamat. Gitu. Daripada aku memaksakan diri nggak izin sama papa segala macam, kenapa-napa, dengan izin. Daripada aku jadi anak motor yang rusak sana sini segala macam, mendingan jelas aku di lahan situ, papa tahu aku di sana, aku liatinnya begini, jelas. Boleh. Akhirnya boleh gitu ya. Oke, dengan rayuannya seperti itu Rayuannya ya. ngotot sebenarnya Padahal sih. di awalnya itu intinya ya, lo setuju nggak setuju ya gue bakalan tetap jalan. Cuma lu sama anak lu selamat nggak gitu kan? Sebenarnya mah gitu. Ya Allah, gue SMA astagfirullahaladzim, ya Allah, ampun. Tapi masih dilanjutin sampai sekarang ya. Apanya? Kalau sekarang freestyle-nya masih lanjut nggak? Udah cukup lama nggak sih? Memang waktu itu terakhir kan ada syutingan sinetron lah. Kebetulan juga perannya anak motor. Ada beberapa adegan yang mau freestyle tapi memang belum freestyle, biasa aja. Dan di situ ternyata bukan pelatih. Ya, yang nyetokin motor yang ngisi anak-anak freestyle-nya tuh temen gue waktu di klub itu, di tempat freestyle itu. Jadi koordinatornya ya. Ya, sebenarnya gitu kan gue udah agak melupakan freestyle karena syuting kan. Ya nggak boleh lecet lagi dong, nggak boleh itu lagi dong. Harus jadi wanita sesungguhnya waktu itu ya. Jadi pada saat syuting itu gue bilang, Mas, motor gue dong rombak lagi. Jadi buat freestyle, maksud gue kan ya jangan body yang asli banget gitu, lo rombakin aja, cabut-cabutin ini, pasang ini itu. Gue pengen lagi nih nyobain gitu. Cuma apa ya, kalau nggak salah sinetronnya bungkus gitu. Sinetronnya bungkus, jadi belum sempet jadi nih motor gue nih gitu. Jadi ngundur lagi. Terus sekarang nikah kan, punya anak. Sekarang kalau gue kenapa-napa yang gantian ngasih ASI ke anak gue siapa? Nggak ada. Iya. Yang mau gendong anak gue 24 jam buat tidur siapa? Jadi sekarang udah pertimbangannya udah banyak. pemikiran udah jadi mama. Gitu. Oke. Jadi gue kaget sama floor director tadi. Dia kenapa mesti ngasihnya gini? Ngasih pertanyaannya gitu. Orang mah biasanya begini. Dia nggak Acting sini depan kamera, acting nggak boleh di belakang kamera. lo acting mah di depan, Mbak. Di belakang kamera lu harus asli. Emang nih floor director, kita bantai lah floor director hari ini lah, kita berdua. Oke, jadi sebenarnya pertimbangan
tanggung jawab Kia sekarang ya. Nggak cuma kalau dulu kan artinya ya tanggung jawab gue Kia sebagai sendiri. artis. Kalau sekarang kan udah punya anak, harus ada pertanggungjawaban juga sebagai seorang ibu. Betul. Gitu ya. Sebaiknya seorang freestyle itu harus gimana sih buat mengasah keahliannya kalau menurut Kia? Balik lagi. Lu datangin lah orang-orang yang Berkompeten. memang ahli. Memang ahli. Dia memang bisa mengajar. Karena ada orang yang bisa tapi dia tidak bisa mengajarkan. Orang yang bisa mengajarkan. Lu latihan harus di tempat yang memang itu disediakan untuk itulah. Lahan yang aman lah. Terus lu ya harus yakin dulu. Harus yakin. Motor, nah kalau ini baru. Jangan motor cicilan. Kalau rusak gimana coy? Lu lunasanya belum. Iya, lunasanya belum. Biar kata pakai asuransi juga. Betul, ya jangan kan? motor Tetep emak aja. bapak. Jangan motor temen lo. Ya kecuali temen lu rela motor itu jatuh, oke. Motor lo tajir, bersihin aja keluar duit 1M gitu ya, bodo nggak amat apa-apa, gitu silakan kan. gitu kan. Iya. Terus memang motornya ya karena kalau freestyle asal kan balik motornya tuh belum kayak ditambahin ini tuh segala macamnya kan. Ya kalau jatuh ya udah. Semua Bedanya harus. sama motor biasa tuh seperti apa sih? Motor yang dipergunakan untuk freestyle sama untuk motor Biasanya yang sih lebih di bodinya tuh kayak dikasih wheelie bar gitu kan yang jadi pada saat lu memang hampir melenceng ke belakang ada yang nahan gitu. Si motor tuh jadinya begini diem. Berdiri. oke. Jadi kan itu kan menyelamatkan lu dan motor lu yang kayak gitu-gitu atau dikasih itu. Jadi kalau lu jatuh ketahan jadi nggak langsung ke body. Jadi ada setting tambahan di situ. Betul, kalau emang lu ya. latihan awal dan serius. Kayak depan pun ada. Misalkan lu tadi stupi. Kalau pada saat lu stupi motor lu nyangkut gitu aman gitu kan. Lunya juga lebih aman. Kayak ada kayak gitunya kan dan informasi kayak gitu ya paling mudah dan paling aman didapatkan ya pada orang-orang yang paham. Gitu. Jadi nggak ada tuh video-video viral yang nyungsep ke got. Iya, gitu, kan? iya. Itu adalah kebodohan yang hakiki. Tapi kebodohan itu bikin dia viral ya, viral akan kebodohannya itu tadi ya, nggak standar. Terus dia freestyle, udah gitu freestylenya di tengah jalannya tengah kota, membahayakan orang lain. Ada kan yang kemarin habis viral juga ya, mama habis belanja, freestyle. Dia nggak entah freestyle atau pokoknya balapan gitu ya kan, langsung di balapan liar ya, langsung ditabrak. Wah, udah nyungsep tuh berapa motor. Kan. Kasihan akhirnya. Bukan apa-apa, ngegantiin dia banyak. Nah, iya, itu dia masalah. Kalau di lahan khusus ya lu jatuh lu yang resiko lu sendiri, motor-motor lu sendiri. Nah, itu dia ya kan. Ada teknik tersulit? Banyak kata sulit. Mungkin kan maksudnya kan ada tingkatannya gitu. Yang sulit nih buat yang aku belum terlalu nyampe kayak misalkan ya kayak Willy atau Stupi yang mana sih? Willy yang lomba. Willy itu yang gimana? Willy Berdiri. itu yang enggak yang motornya gini, jangkang begini. Berdiri tapi berarti tuh bener-bener panjang banget tuh dia tuh. Oh. Iya berdiri, ada yang sampai teman-teman tuh ada yang luar biasa lah. Sampai stangnya berubah di belakang gitu. Putri. Yang dia bisa kakinya tuh sana sini iya. dancing with Gue ngebayangin dancing with the rain dia kan lagi terbang naik motor freestyle, ada hujan datang, slow motion. Kalau dapat keren, kalau kepleset selesai. Iya, bener sih itu patah tulang ya. Jadi makanya aku bener-bener kayak freestyle tuh memang masih standarnya itu aja. Intinya gue pecinta motor, mau lu ajak gue freestyle apa segala macam, gue pasti ngikut, gue pasti mau coba, gue pasti mau tahu. Tapi memang gue belum pernah yang keren gitu, yang bener-bener gue freestyle inilah balap gini, enggak. Gue gila motor, apapun gue ikutin. Tapi memang tidak ada yang bener-bener ya gue cuma gue pecinta ini, enggak, gue pecinta touring, enggak, gue pecinta freestyle, enggak. Ya apa aja ikutin aja gitu. Sedapatnya aja gue lagi mau gitu ya. Gue lagi mau apa dan dia ngajaknya apa. Oke, berarti cocok. Maksudnya suasana hati kamu tuh gue lagi pengen touring nih ya, touring aja. Atau emang tiba-tiba gitu. touring yuk. Oke lah, ayo kayak gitu. Waktunya bisa yuk. gitu kan. Motor ayo kayak gitu aja. Motor yang selama ini udah pernah kamu pakai apa aja nih? Gak apa-apa, sebutin aja. Kalau yang paling pertama aku pakai Kimco, motor Cina bentuk inilah motor bokap sih itu pertama kali belajar. Habis itu dia emang khusus buat freestyle? Enggak, itu motor. Gue SD kok kelas 3. Kimco tuh yang gimana ya? Kimco motor Cina. Nanti googling. Googling itu. Baiklah, nanti googling. Lucu lah pokoknya, Matic. Oh, Matic, Bu. Matic itu punya bokap. Jatuh. Nah, terus tapi nggak freestyle ya, freestyle SMA. Habis itu spin
Spin juga masih duit bokap, jadi bokap punya 2 motor, nah yang bagi 2 ada tuh, 1 motor gua sama bokap, 1 motor kakak-kakak gua berdua, gitu. Terus belajar kopling tuh Tiger, itu cuma kayak masih di standar gitu-gitu ala-ala. Habis itu apa lagi ya? Yang bisa beli sendiri, udah lulus SMA kok gua baru bisa beli sendiri. Itu Yamaha apa ya? Aduh, tadi gue nyebutin apa sih? Kimco. Bukan. Fiction. Fiction. Yang bisa gue beli sendiri. Fiction. Tapi hilang. Hilang, Bo? Di mana? Hilang di rumah mak gue. Jadi kata tetangga sih ada yang lihat, ada yang ngambil. Tapi mereka kayak cuek aja gitu, dikiranya orang kenal atau apa. Ya udah. Bye. Habis itu akhirnya gue ganti R25. Gue Ducati karena yang gue masuk ini kan. Habis Ducati gue R25. Habis R25 tuh terakhir gue R1. Cuma pada saat gue melahirkan, gue kira gue udah gak bakal main motor lagi, gue bakal berfokus sama anak. Ternyata gak bisa. Emang pengen banget naik motor. Passionnya udah di situ ya. Iya, apalagi bapaknya anakku itu beli Harley. Oh, nambah, Bo. Nambah gila. Nah, belilah R1. Nah, dikira aku kan udah gak bisa tuh. Udahlah ini mah pasti anak ASI lagi kan 2 tahun, baru tinggal bentar. Ya udahlah saya ikhlaskan sajalah buat rezeki di surga nanti. Ya udah lepas. Gitu. Sekarang saya pakai ada yang itu mah nggak bisa dikasih tahu soalnya. Soalnya masih ya. Orang masih rada nebak-nebak motornya itu apa dasarnya. Mungkin mau dikupas juga di YouTube-nya ya, Bu. Gitu. Belum ada niat. Belum ada niat. Ada yang tebakan yang benar, ada yang salah nggak? Saya emang nggak ada. Tidak bilang benar. Tapi nggak boleh dikeluarin sekarang. Nggak usah. Iya deh. Motor biasa. Yang ideal digunakan untuk freestyle. Maksudnya gimana? Menurut motor yang ideal. Kalau aku pertama kali nyobain, sumpah aku lupa banget ini motor. Banyak banget yang nanyain tapi aku lupa. Jadi dia kayak gila, banyak banget yang dilupakan. Saya tuh banyak banget melupakan kenangan-kenangan masa lalu. Aduh. Mantan lo aja yang dilupain, jangan motornya. Ya yang penting kan gue udah pernah ngalamin. Balik lagi gue mah gitu. Yang penting gue udah pernah ngalamin. Lu udah pernah belum ngalamin? Ngalamin apa? Gak ada yang bisa lu lupain kan? Motor segala macam gak ada yang bisa lupain karena gak pernah ada yang lu alamin. Oh gitu. Ada sih yang gue lupain. Mantan doang. Banyak sih sebenarnya. tapi gue nggak lupa sih sama utang gue. Nah itu yang nggak boleh. Kan gue nggak ngutang. Oh oke, itu bagus. Oke, sampai di sini saja kita semua berteman. Ini kita lagi ngomongin motor loh ya, motor. Tapi lupa mereknya tau? Soalnya itu motor teman. Oh gitu. Pertama kali freestyle tuh emang gue dibawa sama teman-teman satu kelas. Gue bisa freestyle gitu. Jadi memang motor teman gue pertama kali. Cuma memang mereka bisa freestyle. Dan itu paling nyaman menurut lo? Pertama kali gue nyoba freestyle itu, tapi itu kayak cuma sekali-sekalinya motor itu tuh. Langsung gue pindah ke motor yang lebih besar ini. Itu naiknya Ninja RR. Tapi bener udah dibongkar semua gitu. Ya. Udah di apa namanya, ditambah-tambahin segala macam. Ya. Lengkapin lah ya. Udah dibikin aman. Ya aman versi kita lah. Iya. Seenggaknya bikin kalau misalnya untuk freestyle memungkinkan lah gitu ya. Ya. Nggak salah. Kalau teman-teman ada yang Matic, Mio, ada yang macam-macam kayak yang viral-viral juga, anak-anak kecil sampai gede. Oh iya, bisa. Yang berakhir nyungsep itu? Ada yang nyungsep, ada yang selamat, nggak tahu ending videonya mah, cuma pas dikat selamat. Ada. Gitu. Ya, tapi yang jelas harus diperhatikan kalau yang namanya freestyle itu nggak sembarangan sebenarnya ya, demi keamanan. Iya, kalau mau selamat, aman, tentram ya ikutin ini. Jangan pasang. Iya, kalau begitu lu dimain di rumah. Bener. Udah freestyle, dia megang ini lagi, tongsis. Terus pakai backsoundnya TikTok. Oh no. Bos Uno dia makanya ada. Sumpah bener deh. The best. Itu freestyle terbaik. Nggak ada orang freestyle berani jatuh. Iya. Dan habis jatuh dia nyengir ya. Betul. Sakitnya sakit, tapi malunya itu loh. Kalau malu dia nggak bakal sebarin. Oh iya sih, bener sih. Emang udah nggak punya malu juga. Berarti itu the best berarti. Itu the best. Iya. Dia hebat. Gue sih kalau jatuh gue nggak akan masukin mana-mana. Iya. Dia keren. Gak usah gue malu gitu. Iya kan, dia keren. Iya. Bisa pede gitu ya dengan kejatuhannya emang. Tapi ada pesan yang bisa tersampaikan di situ. Apa tuh?
jangan malu karena lo jatuh. Asik, karena lu bisa bangkit lagi. Iya. Ya kan? Ya, Bangkit selama buat lu bisa upload ya kan. Gokil nih, gokil. Aduh, kita Keren, bikin keren. FD-nya lama, megangin biarin aja dipegel. Oh ya benar. Frisal apa sih motor yang digunakan harus modifikasi atau harus seperti apa? Tadi udah bahas sih sebenarnya. Ada aqua. Adanya fit, Bu. Biar otak kita makin fit. Ya pokoknya intinya makanya tadi kan kalau mungkin ada yang nanya sebenarnya ada modifikasi, ada karena harus dimodifikasi dengan kelengkapan yang Biar lebih safety. bisa menunjang keamanan itu tadi gitu. Oke deh. Oh, dan ini kan kalau tadi kan kita bicara touring ya, Bo. Ini kan kemarin ada yang lagi viral. Ada yang motor gede, berapa puluh itu motor gede ya, lewat, Bo, konvoy ya kan. Terus ada deh tuh yang lagi ngerekam. Gitu ya kan. Tertangkap mereka melewati penjagaan atau juga kepolisian dan juga teman-teman aparat nih yang lagi melakukan sidak lah ya, sidak PCR, swab test atau juga mungkin protokol kesehatan segala macam itu kemarin. Lu udah tes? Jadi dia tuh gitu. Oh iya, ada lu kan tahu kan kalau motor gede nggak tintin bunyinya, ya kan? Gimana? ini gue dia antara ngasih tahu sama nyindir langsung ke gua gitu. Ya Ya antara lo tahu kan ya lo tau lah. Sambil matanya gitu loh, ya, mata yang berbicara lo tau lah. Tapi sebenarnya memang ada yang menanggapi kayak hal seperti ini, gue nggak ngomongin soal kesehatan ini dulu ya, soal naik motor tintin dengan polisi. Ada yang menanggapi itu dengan ih sombong. Ada yang menanggapi itu dengan wih keren motor gede, ada. Ada lagi kalau dari sisi gue fungsi si kemarin tadi sih baru bahas ya sama Om Ferry Mariadi sama Om Bingki. Menurut mereka pun memang lu kalau touring atau riding lu nggak usah pakai polisi, ngapain kata mereka. Ya lu mau riding, ya lu nggak mau macet, lu diem di rumah gitu. Iya. Cuma memang sebenarnya yang gue tahu fungsi si polisi ini tuh buat biar jelas gitu. Jadi mereka tuh ada jalurnya apa rapih gitu. Kalau gue sih ngebayangin nggak ada polisi, lu tuh di mana-mana gitu. Iya. Sebenarnya, tapi memang karena kan terselip sama pengendara lain. Ya, tapi yang begitu pastinya anak motor yang lu bukan anak motor. Ya kalau lu emang anak motor lu harus ngerti dong, lu tidak boleh mengganggu orang lain satu sama lain, mau motor kecil mau motor gede ya kan. Sebenarnya memang tidak perlu sebenarnya. Kecuali mungkin untuk event kecuali tertentu, penting banget mungkin, ya, entah itu nganter presiden apa misalnya, atau memang ya kan? ada yang bener-bener penting emergency, oke sih sebenarnya. Cuma gue tidak memasalahkan itu karena gue tahu tujuannya. Walaupun keterima masyarakatnya beda. Terus kalau yang buat lewat protokol kesehatan, wih, ada amplop terbang, Bu. Gimana nih? Lo udah tes belum nih? ini suap dari saya. Oh, suap. Terima aja. Suap. Saya mau bercandanya suap, Mbak. Oh, Suap itu loh. nah, coba disuap. Jadi nggak lucu. Kita buka. Apakah Kia Putri melakukan tes swab? Tes swab? Suap kan, maksudnya mau nyuap gitu loh. Suap, pam. Lama-lama gue jadi Tompi, Bo. Gue disuap. Nah ini, maksudnya begini gitu loh. Lagi jadi pada emosi. Lo disuap 2.000 doang. Lumayan. Buat parkir Buat ya. parkir gue naik motor 2.000 cukup. Nah, waduh, bener lo panjang banget namanya ya, Bo. Kita bacakan ya. Kita perlihatkan dulu di kamera di mana? Di mana? Suap ya suap, disuap. Ya gimana lu goyang-goyangin? Udah, Bo, pegel, Bo. Udah ya, Bo. Kita mundur dulu ya, Bo. Kursi gue di mana? Siapa tahu dia udah kabur. Nah, Oke. Aman. Surat keterangan pemeriksaan rapid test antigen. Kita baca. Nama pasien panjang, mantep banget ya. Namanya bagus, panjang. Nyi Raden Saskia Putri Warmani Dat. Gue diketawain. Kemarin gue makan pete juga diketawain. Ini gue serius nih sama nama lo. Ini kan. Kenapa ada Nyi Raden ya, Bo? Karena papa dari Raja Sumedang gitu, keturunan gitu. Oh, masih ada keturunan dari Sumedangnya gitu. Satu marga katanya. Katanya ya.
Tes rapid antigen hasilnya non reaktif, aman, mantap ya kan. Kesan, ada kesannya juga. Ada kesan, ada kesan, Bu. Lu gimana yang punya tesnya kagak tahu? Oh enggak, begitulah pokoknya intinya mah alhamdulillah non reaktif, aman ya. Jadi, datang ke sini ya. Tapi kita juga nggak tahu loh orang-orang yang bisa lewat begitu apakah karena mereka memang sudah tes semua, makanya udah nggak usah dicek. Tuh yang ngawalnya polisi kan, bisa aja memang mereka semua sudah tes. Kita nggak ada yang tahu, cuma mungkin pemirsa berharapnya ya lu juga harus melewati proses tes. Siapa tahu sebelum mereka berangkat mereka udah melewati proses tes. Nah, mungkin bukan masalah tesnya aja tapi juga dicek apakah mereka mungkin membawa surat keterangan tadi. Iya kan, makanya kita nggak tahu sebenarnya. Cuma kalau gue pribadi pun gue berkunjung dari Bandung ke Jakarta. Kalau keyakinan doang kan kita nggak menjamin. Yes. Apalagi gue ketemu orang-orang pasti kayak ih dia dari luar kota, gue takut kena. Ya. Makanya gue bawa ini tuh buat ini loh, gua nggak bawa virus loh kalau gua negatif loh, kesopanan gitu. Kesopanan gitu kan. Jadi lu nggak usah ini, gua nggak bawa, gua sehat insyaallah. Sopanan dong, gua dari luar kota, gua bertamu, gua nggak mau bawa penyakit, gitu sih menurut gua. Jadi seperti untuk bukti juga gitu ya, untuk bukti bahwa gua udah tes dan sejauh ini sih gua negatif gitu. Dan gua mau ketemu sama lu dalam kondisi baik. Kan sopan dong jadinya. Ntar gue datang tiba-tiba gue pulang dia kenapa-napa gara-gara gue nggak tes. Nah itu dia bahaya ya kan. Kalau Intan kemarin udah rapid tes, alhamdulillah juga negatif, alhamdulillah. Jangan lupa kalau misalnya ada tuh yang periksa rapid test gratis, misalnya lo emang ya kepentok sama dana, lakuin aja kalau emang gratis ya kan, who knows gitu kan. Lo udah pede-pede ya gue sehat nggak apa-apa, gue nggak batuk pilek, tapi kan orang sekitar lo belum tentu imunnya sekuat lo. Betul gitu ya kan? Bisa aja lo cuma bawa doang gitu lo udah bawa bagi-bagi ya kan. Tapi itu enak lo bawa doang bagi-bagi. Habis itu dianya nggak kenapa-napa. Enak loh dia. Enak deh. Itu ada tuh yang enak begitu tuh. Yang gimana? Enak tuh yang itu tuh. Bawa doang, bagi-bagi. Tapi bagi-bagi dia, ya kan. Ada yang enak tuh yang begitu tuh. Gimana? Bagi-bagi duit, angpau, enak. Gimana? Korupsi. Kan bawa doang. Ya enak sebenarnya, bener. Bagi-bagi. Ya gitulah pokoknya mah ya. Sekian berita kami. Sekian berita kami, ada Intan, ada Kia juga. Kita lanjutin lagi nanti ya di segmen ketiga. Terima kasih yang udah nonton. Kita lanjut lagi nanti di segmen ketiga, ngobrolin apa sih tentang Kia Putri ini. Apakah yang ada yang akan dikulik-kulik lagi ya? Kita tunggu. Bukan kita tunggu. Kamu tunggu deh pokoknya ya. Kita di sini terus pastinya, tetap stay tune terus ya kan di podcast SWI Serikat Wartawan Indonesia. Gimana Kia? Biar cara ini aja.